Priyanka Chopra dan Nick Jonas punya anak dari hasil surrogacy. Setelah baca berita ini, aku tuh jadi tertarik untuk bahas tentang surrogacy, guys. Surrogacy ini di Indonesia masih tabu ya. Bahkan belum ada hukum yang mengatur apakah legal atau ilegal. Di banyak negara lain, surrogacy ini juga masih dianggap tabu, guys. Bahkan ilegal, seperti di Jerman dan Italia, surrogacy dalam bentuk apapun itu ilegal. Kalau di Amerika ada state yang melegalkan dan ada juga state yang mengilegalkan. Jadi nggak semua state melegalkan surrogacy. Kebanyakan sih melegalkan, cuman ada juga yang nggak gitu. Nah, negara bagian California, tempat aku tinggal ini, adalah salah satu state yang melegalkan surrogacy. Nah, mungkin ada di antara kamu yang belum tahu surrogacy itu apa. Jadi surrogacy ini adalah proses perjanjian legal antara dua pihak satu dan pihak dua, di mana pihak satu ini adalah perempuan yang menyewakan rahimnya untuk mengandung bayi atau anak dari pihak kedua, guys. Dimana setelah bayinya lahir, dia secara legal akan menjadi anak dari pihak kedua. Nah, perempuan yang menyewakan rahimnya ini namanya surrogate mother. Jadi surrogate mother ini orangnya ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mendengar konsep ini mungkin agak wow gitu ya. Apa rahim bisa disewakan? Jadi ada dua macam surrogacy, guys. Yang pertama namanya traditional surrogacy. Nah, dalam sebuah proses traditional surrogacy, sperma ayah itu diinseminasikan ke dalam rahim seorang surrogate mother. Kemudian surrogate mother-nya mengandung dan melahirkan ya. Nah, setelah melahirkan, bayinya ini secara legal akan menjadi anak dari sang ayah. Kalau dia punya pasangan misalnya, ya dia akan menjadi anak dari sang ayah ini dan pasangannya. Jadi bukan secara legal bukan anak dari surrogate mother-nya. Meskipun secara biologis karena sel telurnya adalah sel telur surrogate mother-nya gitu ya, secara biologis ini anaknya si surrogate mother. Tapi secara legal sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, sesuai dengan kontrak yang mereka buat, anaknya ini jadi anaknya sang ayah dengan partnernya atau dengan pasangannya gitu. Jadi dalam traditional surrogacy, surrogate mother ini dibayar untuk menyewakan rahimnya dan memberikan sel telurnya. Dan memang traditional surrogacy ini dianggap lebih complicated karena sel telur yang dipakai adalah sel telur punyanya surrogate mother gitu. Ada kejadian di mana setelah melahirkan surrogate mother-nya ini nggak mau ngelepasin bayinya karena dia merasa kayak dia berubah pikiran gitu loh. Mungkin karena ada emosi yang terlibat di situ kan, namanya habis hamil 9 bulan gitu kan. Setelah melahirkan dia berubah pikiran, dia nggak mau ngasihin bayi yang dia lahirkan. Padahal dia sudah tanda tangan kontrak dan sebagainya dengan orang lain gitu ya. Jadi pernah ada kejadian seperti itu. Jadi makanya jarang sekali orang yang mau melakukan traditional surrogacy ini karena complication itu tadi. Dan kalaupun ada yang melakukan traditional surrogacy, biasanya surrogate mother-nya ini adalah kerabatnya gitu. Jadi dicari orang yang masih ada hubungan keluarga gitu. Nah, yang kedua namanya gestational surrogacy. Ini lebih umum dipraktekkan. Prosesnya mirip dengan IVF atau bayi tabung. Jadi kalau proses IVF ya, kasarannya kan sperma ayah dipertemukan dengan sel telur ibu di luar ya kan, di luar. Kemudian dilakukan proses pembuahan gitu kan. Terus kalau udah sukses baru dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu gitu kan. Nah, kalau dalam gestational surrogacy dimasukkannya bukan ke dalam rahim ibu, tapi ke dalam rahim surrogate mother. Jadi let's say Nick Jonas sama Priyanka ya. Jadi spermanya Nick Jonas dan sel telurnya Priyanka dimasukkan ke dalam rahim seorang surrogate mother, bukan ke dalam rahimnya Priyanka. Jadi secara biologis
anak yang dikandung oleh surrogate mother ini ya anaknya Priyanka dan Nick Jonas gitu. Mereka tetap orang tua biologisnya. Jadi surrogate mother-nya ini cuma minjemin rahimnya, guys. Sama mengandung selama 9 bulan sampai melahirkan gitu. Gestational surrogacy ini lebih umum dilakukan daripada traditional surrogacy. Karena udah jelas yang dikandung itu anak dari pasangan yang memang pengen punya anak gitu kan, jadi nggak ada complication di situ. Jadi udah jelas ini memang secara biologis memang anak mereka gitu. Gestational surrogacy pertama yang sukses dilakukan di Amerika itu pada tahun 1986. Kebanyakan state di Amerika ini melegalkan gestational surrogacy. Sedangkan traditional surrogacy ini masih kadang-kadang ada yang masih mengilegalkan gitu, ataupun kalau melegalkan mereka akan kayak bener-bener memastikan gitu loh supaya nggak ada complication itu tadi, guys. Jadi belum tentu state yang melegalkan gestational surrogacy juga melegalkan traditional surrogacy. Nah, siapa aja sih yang biasanya melakukan proses surrogacy? Bisa pasangan hetero yang mengalami masalah infertility seperti IVF ya, cuman ini rahimnya minjem rahim orang gitu. Bisa juga gay couple. Nah, kalau gay couple gimana gitu kan? Biasanya kalau gay couple itu spermanya mungkin ambil dari salah satu pasangannya, kemudian sel telurnya itu bisa beli dari donor sel telur, guys. Jadi ya di sini itu ada yang namanya bank sel telur, ada yang namanya bank sperma. Jadi untuk orang-orang yang ingin melakukan proses surrogacy atau buat orang-orang yang mau punya anak tapi nggak mau nikah, nggak mau terlibat secara seksual dengan siapapun tapi dia mau punya anak gitu ya, di sini ada bank sperma dan ada bank sel telur, guys. Biasanya kalau gay couple kayak gitu, jadi spermanya mungkin ambil dari salah satu pasangannya, sel telurnya beli dari donor, terus disuntikan ke dalam rahim surrogate mother gitu. Kalau misalnya lesbian couple juga bisa, jadi sel telurnya mungkin punyanya salah satu pasangannya, sedangkan spermanya mungkin bisa beli dari bank sperma, dari donor sperma. Bisa juga perempuan yang beresiko tinggi kalau hamil. Jadi dia pengen punya anak tapi dia nggak bisa, atau ya bisa jadi nggak mau hamil ya, bisa aja. Tapi dia mau punya anak biologis, dia bisa hire surrogate mother. Nah, terus berapa sih harga surrogacy ini? Berapa para surrogate mothers ini dibayar? Jadi ketika seseorang atau pasangan memutuskan untuk melakukan proses surrogacy, ini mereka bayar semuanya, guys. Mulai diskusi dengan dokter, semua proses dari awal sampai akhir itu mereka bayar semuanya, termasuk bayar surrogate mother-nya. Di California, rata-rata para surrogate mothers dibayar mulai dari $40.000 sampai $50.000. Ini untuk surrogate mother yang pemula, yang baru pertama kali jadi surrogate mother. Kalau udah pengalaman, otomatis lebih mahal, guys, bayarannya. Jadi kalau surrogate mothers yang udah pengalaman itu dibayarnya mulai dari $53.000 sampai $83.000. Ini di California ya. Jadi semakin dia pengalaman, semakin mahal bayarannya. Jadi banyak surrogate mothers yang menjadikan surrogacy ini sebagai mata pencaharian. Nah, siapa aja yang bisa jadi surrogate mothers? Jadi minimal umurnya harus 21 tahun, terus udah pernah melahirkan minimal sekali, jadi sudah ada pengalaman hamil dan melahirkan gitu ya. Terus tentu saja sehat mental dan fisik. Jadi surrogate mothers harus melalui yang namanya pemeriksaan kesehatan mental dan fisik. Mungkin kalian juga udah pernah dengar ya sebelumnya, surrogacy ini cukup populer di kalangan selebriti Hollywood. Para selebriti Hollywood yang pernah melakukan surrogacy selain Priyanka dan Nick ya, ada Kim Kardashian sama Kanye West dengan anak ketiganya. Terus ada Sarah Jessica Parker sama Matthew Broderick. Terus ada Neil Patrick Harris dengan suaminya David Burkta. Ada Jimmy Fallon sama istrinya. Terus ada Tyra Banks sama Eric Asla. Ada Elizabeth Banks, ada Ellen Pompeo,
Jadi jelas kalau mau surrogasi itu harus punya duit ya, karena cukup mahal biayanya pastinya. Jadi cukup populer di kalangan orang-orang yang punya duit gitu guys. Saya segitu aja video kali ini, mudah-mudahan informatif. Jangan lupa di-share kalau informatif ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye. Penasaran nih pengen tahu anaknya Priyanka sama Nick Jonas. Pasti cute banget.